Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi dan membuat kami ada sampai saat ini, Tuhan. Betapa kami bahagianya, bersukacitanya Engkau Allah yang masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk kami datang di tempat ini, untuk kami diteguhkan, dikuatkan, untuk kami saling menopang satu sama lain di dalam ibadah doa kami, Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang kami permuliakan dan kami agungkan. Bapa, kami rindu, kami diberkati, kami ditegur, kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar, yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam keterbatasan kami, Tuhan, untuk kami boleh mengartikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami menerima berkat. Urapi kami, kuduskan kami, perkenankan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Ya, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kisah ini tentang Raja Hizkia. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 14 sampai dengan 19, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergi ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah yang segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Raja Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah, ya Tuhan." Ya, tema renungan kita bicara tentang pengharapan di tengah ketidakpastian. Pengharapan di tengah ketidakpastian. Kalau kita membaca perikop ini, kisah ini, bagaimana Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, mempunyai suatu masalah, mempunyai suatu pergumulan yang sangat rumit, yang sangat genting. Bagaimana musuh sudah ada di depan matanya. Kalau kita melihat kisah tentang Raja Asyur, Raja Asyur di dalam peperangannya selalu mengalami suatu kemenangan, susah untuk dikalahkan. Secara kasat mata manusiawi, tidak ada yang bisa lagi menolong Raja Hizkia. Ia lari ke kanan, musuh sudah ada. Dia lari ke depan, musuh sudah ada.
menghadangnya. Tidak ada lagi pertolongan dari manusia yang bisa menyelamatkan Raja Hizkia. Mungkin di dalam kehidupan kita manusia pun demikian. Ada pergumulan-pergumulan yang sudah terjadi dan menimpa kehidupan kita. Banyak manusia ketika pergumulan itulah ada dan terjadi, kemana larinya? Ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang kecewa dengan Tuhan. Katanya kan mengikut Tuhan pasti diberkati. Kenapa selama ini saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menjadi orang Kristen dan sungguh-sungguh masih ada masalah dan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita? Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia pun punya masalah. Dia seorang raja, seorang pimpinan. Ia memikirkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Dia tidak ingin rakyatnya mengalami suatu penderitaan. Dia tidak ingin kerajaannya berada di tangan raja-raja yang tidak takut Tuhan. Dalam situasi yang sangat genting pun, Raja Hizkia tidak putus asa, tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi dia mempunyai suatu pengharapan di dalam Tuhan. Dia yakin bahwa Allah yang dia sembah pasti akan menolong kehidupannya. Kita pun di dalam hidup ini, letakkanlah pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika Raja Hizkia berharap pada Tuhan, apakah Tuhan tidak mendengar pengharapannya? Apakah Tuhan membiarkan Hizkia? Tuhan melihat apa yang disampaikan oleh Raja Hizkia. Meskipun situasi yang sangat genting pun, ia punya harapan di dalam Tuhan. Kalau kita meletakkan dasar pengharapan kita kepada manusia, kepada harta benda kita, itu seiring dengan waktu akan sirna. Tapi kalau kita letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan suatu kemenangan. Pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan sukacita. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan di depan mata kita, kalau kita meletakkan di dalam Tuhan pengharapan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Masalah apa lagi yang akan terjadi dan menimpa kehidupan kita, kita tidak akan pernah tahu. Tapi jangan pernah sedetik pun kita tidak meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus. Belajarlah seperti Hizkia. Di tengah situasi yang genting, ia punya pengharapan. Kasih orang itu bisa hilang. Anak bisa bunuh orang tuanya, orang tua bisa bunuh anak. Iman seseorang bisa hilang. Kasih seseorang bisa hilang. Tapi tidak pernah sedetik pun kita hilang pengharapan. Amsal 23 ayat 18. Pengharapan itu sungguh ada. Dalam Ibrani, pengharapan itu seperti sawi yang kuat. Kita belajar dari teks ini. Pengharapan di tengah kepastian ini mengajarkan kita. Pertama, bawalah setiap masalahmu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat Hizkia, ketika surat itu sudah ada, apa yang dilakukan? Apakah dia memanggil pasukannya? Apakah ia memanggil panglima-panglimanya untuk berperang? Tidak. Tapi dia bawa masalahnya, pergumulannya. Dia katakan, ini loh Tuhan. Dia bentangkan di hadapan Tuhan. Dia tidak
menganggap dirinya hebat, walaupun dia ada kuasa untuk menyuruh langsung pasukannya untuk berperang, menyerbu. Tapi apa yang dilakukan Raja Hizkia? Ia bawa kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Ia tidak ragu. Inilah yang harus kita lakukan. Sebesar apapun pergumulan dalam hidup ini, serahkanlah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Bentangkan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini loh masalahku. Aku percaya Kau sanggup menyelesaikannya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Raja Hizkia. Dia dengan tulus memohon kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati. Kita pun dalam hidup ini, jangan sombong kalau kita bisa lewati tahun 2021. Bukan karena hebat kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena harta materi yang kita miliki, tapi karena campur tangan Tuhan. Covid, berapa tahun kita sudah lalui? 2 tahun. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang meninggal, banyak. Kalau kita sampai saat ini bisa bertahan, bukan kuatnya fisik kita, tapi karena di mana kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia serahkan pergumulannya, dia bawa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali oleh Raja Hizkia. Kita pun juga, sekecil apapun pergumulan kita, ceritakan kepada Tuhan. Saya sering katakan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mau sikap keterbukaan kita, sikap ketulusan kita, sikap kerendahan hati kita untuk datang kepada Dia. Raja Hizkia. Siapa dia? Dia raja. Dia punya jabatan. Tapi dia menundukkan dirinya dan membawa masalahnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari sini, yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Walaupun Raja Asyur mengalahkan begitu banyak kerajaan-kerajaan, dia yakin itu semua seizin dan sekehendak Tuhan. Tapi Raja Asyur tidaklah berkuasa melebihi kuasa daripada Tuhan. Allah mereka boleh mengalahkan raja-raja yang lain, tapi Allah yang disembah oleh Raja Hizkia adalah raja yang hidup. Dia yang memegang kontrol segala sesuatunya. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Dia yang memegang kendali segala sesuatunya. Hizkia percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kerajaannya. Kita pun juga, kita punya Allah yang hidup. Kenapa kita masih percaya dengan teman kita ketika kita masih punya pergumulan, ketika kita punya masalah, kita lebih mencari orang yang lebih hebat. Padahal dari teks ini kita belajar, yang berkuasa di atas segala sesuatunya hanyalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun? Selama 12 tahun wanita ini mengalami suatu pendarahan. Harta bendanya sudah habis. Mungkin dia sudah berobat ke dokter, ke tempat lain, tabib yang lain. Apa yang terjadi? Bukan malah sembuh, tapi kondisinya semakin parah. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di tempat itu, apa yang dia katakan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini menunjukkan suatu keyakinan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Yesus itu memegang segala sesuatunya. Cuman jubahnya saja yang dipegang. Yesus belum berkata-kata. Apa yang terjadi? Sembuh nggak wanita pendarahan ini? Sembuh.
kita pun dalam hidup ini harus punya iman di dalam Yesus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup berarti Allah yang memelihara kehidupan kita. Meskipun Allah kita adalah Allah yang hidup, Tuhan mengizinkan kita melewati setiap masalah pergumulan terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita sampai terjatuh. Dan Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang mengerti apa yang harus kita lakukan. Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Raja Hizkia yakin dengan kuasa pada Yesus saja, pada Allahnya saja. Sehingga ketika dia meyakini Allah yang berotoritas itu yang memegang kendali, apa yang terjadi? Kalau kita baca di ayat 35, 37, semua orang yang berada di kemah mengalami suatu kematian. Tuhan sendiri yang turun tangan. Raja Hizkia enggak berperang sama sekali. Malaikat Tuhan diutus untuk membunuh setiap musuh-musuhnya. Kenapa? Karena keyakinan daripada Raja Hizkia. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, berotoritas. Betapa kita harusnya semakin mempercayai kepada Tuhan. Semakin kita untuk mengasihi Dia. Itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita belajar untuk tetap taat dan setia. Kalau kita lihat bagaimana yang terjadi dan dialami oleh Raja Hizkia. Walaupun pendahulu-pendahulunya tidak setia kepada Allah Yahweh, tapi Raja Hizkia tetap taat dan setia. Melakukan segala perubahan. Ketika dia taat pada Tuhan, ketika dia setia pada Tuhan, berkat mengalir. Saya sering katakan bahwa hanya orang-orang yang taat saja yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Orang-orang taat saja yang akan selalu mengalami janji Tuhan. Orang-orang yang taat saja yang akan mengalami mukjizat di dalam hidupnya. Sering dalam hidup kita menuntut Tuhan bekerja untuk melakukan mukjizat. Tapi kita jarang untuk taat melakukan kebenaran firman-Nya. Betul nggak? Kita sering menuntut Tuhan, selesaikan masalahku. Tuhan tolong aku. Sudahkah kita di dalam hidup ini melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan kehendaki? Firman Tuhan, Alkitab yang kita baca ini selalu mengandung janji Tuhan. Tapi ingat, ini juga ada perintah untuk kita taat. Jangan kita hanya selalu berpegang pada janji, berkatnya saja. Tapi Tuhan menuntut kita untuk taat dan setia. Kalau kita hanya menuntut dan menuntut, kalau diri kita tidak mau taat, jangan harap kita mengalami pemeliharaan Tuhan secara khusus. Jadi dalam hidup ini, dalam situasi apapun, pergumulan apapun, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan kemenangan bagi kita. Seperti Raja Hizkia, situasi genting, situasi yang mendesak, dia punya iman dan dia letakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sukacita dan kemenangan dia miliki. Bukan berarti dia tidak lepas dari masalah, ada masalah. Tapi ada kekuatan dan kemenangan. Kita pun di dalam hidup ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Di tahun 2022 ini, misteri masih di depannya.
tapi jangan pernah sedetik pun untuk tidak berharap pada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, untuk kami tetap setia dan berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Allah yang memegang kendali di atas segala sesuatunya Tuhan. Tidak ada masalah yang begitu besar di hadapan Tuhan. Semuanya bisa Kau atasi. Kami bersyukur dan bangga Tuhan mempunyai Engkau di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh aplikasikan firman-Mu dan menghidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.